Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Pak C. Mbak Nais. Kenapa tuh gak hadir? Gak tahu gak izin. Aduh, nanti dibilangin kalau ketemu ya. Mas Yuhud. Absen terakhir Mas Adib. Semua hadir kecuali Mbak Nais ya. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, terus dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya Pak Isa. Mas Yusuf, tolong dipimpin teman-temannya. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, Bapak ingin salah satu untuk anak ke depan memimpin teman-temannya membaca Pancasila. Ayo Mbak Dinda, monggo. Semuanya berdiri ya. Berdiri Mas yuk. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Dinda. Semuanya duduk kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang apa anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, kemarin kita bahas tentang apa? Fatul Makkah. Fatul Makkah itu apa Mas Yud? Menaklukkan kota. Oke, betul sekali. Jadi kalian semua pada paham materi kemarin ya. Untuk hari ini dilanjut dengan materi mengenal Khulafaur Rasyidin. Bapak bacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami biografi singkat dari 4 Khulafaur Rasyidin. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat utama Khulafaur Rasyidin. Dan terakhir, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang dicontohkan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Mengapa Khulafaur Rasyidin itu sangat penting dalam perkembangan agama Islam? Ada yang tahu? Karena Dada. Oke. Kita akan belajar pada hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Coba Bapak ingin bertanya lagi. Itu gambar apa? Bapak bawa. 4 orang. 4 orang Pak. Irong. Oke, apa lagi? Irong. Oke. Bapak. Jadi di gambar itu ada tulisan Al-Khulafaur Rasyidin. Berapa jumlah orangnya? 4. Jadi anak-anakku sekalian, Khulafaur Rasyidin itu berjumlah 4 tokoh. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terdapat 4 sahabat Nabi Muhammad
yang mana menemani beliau dalam dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Ini sini masuk ke pengertian. Oke, tolong Mas Adib baca Mas yang pertama. Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan kepada 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mas Adib. Mereka adalah pemimpin umat Islam yang dipilih berdasarkan musyawarah dan diakui karena keimanan, keadilan, kebijaksanaan mereka dalam memimpin kaum. Ya, dari pengertian tersebut dapat Bapak simpulkan Khulafaur Rasyidin itu adalah tokoh-tokoh yang sangat istimewa anak-anak. Ya, Pak. Beliau-beliau ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam berjuang dan berdakwah dengan Nabi Muhammad dari Mekah dan Madinah. Oke. Selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada siapa? Abu Bakar. Baiklah, coba namanya Abu Bakar siapa? Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr al-Quraisy al-Taib. Oke, dari Abu Bakar sini, Abu Bakar itu adalah khalifah pertama. Dia adalah pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memimpin yang pertama kali dengan masa jabatan berapa tahun? 2 tahun. Dan beliau dijuluki atau digelari dengan nama Ashi. Karena apa, Nana? Karena kejujurannya. Dan di sini Abu Bakar setelah berlangsungnya waktu, Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit di usianya yang 63 tahun. Kemudian masuk ke yang kedua, setelah Abu Bakar ada siapa? Umar. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang mana menjadikannya khalifah yaitu Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sebelum ia wafat, ia berwasiat bahwa khalifah berikut adalah harus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sosok yang kekal, tinggi, keras. Bahkan dia ditakuti bukan hanya dari manusia saja, tapi juga setan dan jin. Dia ditakuti oleh bahkan bukan kalangan manusia, sampai jin juga takut dengan Umar. Umar semasa pemerintahannya sekitar 12 tahun. Kemudian dia dijuluki dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu apa? Pembeda. Jadi Al-Faruq itu pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Oke. Begitu setelah berlangsungnya waktu, Umar bin Khattab harus meninggal dunia. Beliau ditusuk oleh salah satu orang yang namanya Abu Lu'lu ketika sedang sholat apa? Oke. Kemudian masuk ke khalifah ketiga. Siapa? Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, dilanjut dengan Utsman bin Affan. Coba Bapak minta tolong Mas Zuhud bacakan nama dari sahabat Utsman. Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Oke. Utsman bin Affan. Terima kasih Mas Zuhud. Sama-sama Pak. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Ketika Umar bin Khattab ditusuk itu, Utsman bin Affan ini pemerintah selama 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan dipilih dengan dewan formulir yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini seseorang yang dermawan. Beliau memiliki perilaku yang sangat dermawan. Sampai sekarang beliau memiliki bank yang beratasnamakan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dalam gelarnya
dia disebut dengan Dzun Nurain. Dzun Nurain itu apa? Dua cahaya. Dua cahaya, betul sekali. Dua cahaya, yaitu beliau menikahi dua putri Rasulullah. Siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Selanjutnya setelah Utsman bin Affan siapa? Ali bin Abi Thalib. Mas Adi tolong dibacakan namanya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana. Oke, terima kasih Mas Adit. Itu tadi nama dari Ali bin Abi Thalib. Anak-anak perlu tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai di Rasulullah bilang seperti ini, wahai Ali, anta minni wa anna minka. Apa artinya? Engkau bagikan diriku dan diriku bagikan engkau. Itu saking dekatnya Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, dia menjabat pemerintahan selama 5 tahun yang dibaiat langsung oleh umat Islam sebagai khalifah. Jadi selesainya Utsman dilanjut dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga diberi gelar Karamallah wajhah dan Asbadullah. Karamallah wajhah itu apa anak-anak? Oh, betul sekali Mas Yusuf. Wajah yang mulia. Kemudian Asdullah, siapa yang tahu? Singanya Allah. Karena apa? Karena selalu menang dalam peperangan. Itu tadi dari biografi singkat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dilanjut dengan Ali bin Abi Thalib. Sekarang Bapak ingin anak-anak untuk berdiskusi bagaimana anak-anak harus membuat infografis. Infografis ini tugasnya proyek ya anak-anak. Anak-anak membuat infografis tentang sifat, prestasi, dan relevansi sifat Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan masa kini. Jadi putra-putri yang Bapak sayangi, Bapak ingin anak-anak membuat infografis yang sangat menarik ya, sangat cantik. Jadi anak-anak pertama itu harus membuat judul dulu, judulnya yang menarik, kemudian pilih font yang menarik, kemudian template gambar infografis yang menarik dan cantik. Anak-anak kan pada bawa HP dan laptop nih ya. bawa Pak. Oke, jadi anak-anak nanti buat di aplikasi kan? Pak. Kemudian bagian kontennya, isi dari konten infografis berisi sifat-sifatnya, prestasinya, dan relevansi sifat-sifatnya. Bapak beri waktu 30 menit. Silakan anak-anak berkumpul dengan bangku belakangnya untuk mengerjakan kelompok. Di sini Bapak bagi menjadi 4 kelompok karena Al-Khulafaur Rasyidin terdapat 4 khalifah. 1, 2, 3, 4. Oke. Mas Kader sendiri. Gak apa-apa. Kader enggak dia? Ayo semua berputar sama kelompoknya. Putar Pak, boleh. Putar Pak. Bagaimana anak-anak? Jaringannya lancar? Lancar sih Pak, ini bingung milih warnanya sih Pak. Kira-kira Coba padukan antara pink hitam hijau. pink hitam hijau. Atau enggak merah. Bagaimana anak-anakku? Ini Pak, gimana font yang bagus? Font yang bagus. Coba Iya. pakai Kalau pakai- Calibri. Oke, semua perhatiannya sekarang karena sudah selesai waktunya kembali ke tempat masing-masing. Untuk pengumpulannya Bapak sudah menyediakan link. Nanti anak-anak kirim hasil diskusinya di link ini ya. Silakan kirim semuanya. Oke, sudah? Ya. Pak Mamsen. Kita akan mempresentasikannya ya. Dari kelompok 1 dulu tadi siapa? Mbak Elsa sama Mbak Dinda kelompok 1 tadi. Hasilnya Maksudnya mana Pak? nah ini hasilnya. Tolong dipresentasikan itu. Yap. Kita Memilih. poinnya ada sifat-sifat Abu Bakar, prestasi Abu Bakar sama relevansi sifatnya pada saat ini Pak.
Sifat-sifatnya Abu Bakar ada apa aja? Jujur, sabar, dermawan, dan kepemimpinan. Terus prestasinya? Prestasinya menumpas kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Relevansi sifatnya? Harus jujur, sabar, dan bijak dalam memimpin. Ada tanggapan anak-anak dari kelompok 1? Kelompok lain ada tanggapan? Bagus. Bagus. Oke. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Kemudian langsung kelompok terakhir, kelompok 4. Fadel. Kelompoknya siapa? Fadel. Fadel dapat Ali bin Walid. coba dibacakan itu. Asli, keadilan, Terus ilmu, dan juga kepemimpinan. prestasinya Ali apa? Prestasinya mengatur keuangan negara, memajukan ilmu nahwu, dan membangun kota Kufah. Relevansi sifatnya dalam masa kini, Mas. Sifat adil dan kepemimpinan Ali tetap bagus untuk menghadapi tantangan masa kini. Di sini temanya sangat merah ya, kelompoknya Mas Fadel ya. Cinta. Cinta. Merah warna. Cinta. Dari kelompok sebelumnya ada tanggapan atau komentar? Lebih dinyanyikan lagi. Lu Pak. lebih dinyantrikan lagi Mas Fadel, ditambahkan Warna. warna yang sangat nyantrik gitu. Tadi kelompok sebelumnya polos. Pak. Apa loh? Oke. Dan terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Mana? Kesimpulan ya. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Bapak meminta satu orang untuk menyimpulkan. Bapak acak secara random. Mbak Elsa, yuk. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Khulafaur Rasyidin ada 4, Pak. Ya, siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, beri tepuk tangan Mbak Elsa. Bapak tambahin ya. Khulafaur Rasyidin adalah tokoh-tokoh yang sangat istimewa. Beliau sahabat-sahabat Nabi yang sampai akhir hayat hidupnya selalu berdakwah dan berjuang untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan kualitas Islam di daerah Arab dan Madinah. Itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Bapak punya tugas. Nanti dikerjakan di rumah, ditumpuk jam 4 sore. Kemudian nanti kalau ada anak-anak yang nilainya kurang dari 60, anak-anak datang ke kantor dan menemui Bapak untuk remedial. Bilang, Pak, saya ingin remedial SKI, gitu, oke? Oke, Pak. Fadel. Bagaimana anak-anakku sekalian, putra putri tersayanganku? Apakah menyenangkan pembelajaran pada siang hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Ada yang kesulitan tadi nggak dalam mengerjakan proyeknya? Itu Pak Frank. Ngeframe, aduh. Oke. Untuk materi selanjutnya atau besok kita akan mempelajari tentang adab membawa Al-Qur'an. Di rumah dipelajari ya tentang Ya, adab Pak. membawa. Agar nanti ketika kita mempelajarinya di kelas kita sudah mengetahui walaupun sedikit. Oke. Sekian, Bapak ingin meminta tolong untuk salah satu dari anak-anak memimpin doa penutup. Mas Fadel, tolong dipimpin. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Fadel. Sekian dari Bapak. Bila ada salah kata atau tingkah laku Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
langsung